Ribuan massa yang berkumpul di sebuah gerai anjungan tunai mandiri, Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, langsung meneriaki pelaku kejahatan yang akan dibawa ke Mapolsek Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka kesal lantaran tidak bisa menghakimi pelaku. Sebelumnya, pelaku telah dikepung warga usai kedapatan mencongkel sebuah anjungan tunai mandiri. Pelaku juga sempat kabur ke arah Olimo Taman Sari, Jakarta Barat, namun berhasil ditangkap oleh warga. Dari tangan pelaku, warga mendapati sebuah obeng dan peralatan lain yang diduga digunakan untuk mencongkel anjungan tunai mandiri. Itu pelaku jadi bengkek, kamar katakan ojol dikebukin. Nah, pikiran saya itu jambret atau gimana. Ternyata kalau masalah pelaku itu sih yang ketangkap satu orang. Ya, dia bawa motor atau bawa mobil? Kagak, jalan kaki. Jalan kaki ya, Bang? Ini pelaku apa, Bang? Pelaku katanya sih pembobolan ATM. Usai pelaku dibawa ke Mapolsek Taman Sari, Jakarta Barat, warga yang berkerumun pun akhirnya membubarkan diri. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Puluhan mama menggeruduk sanggar tari jaipong di Desa Mekar Mulya, Teluk Jambe Barat, Karawang. Mereka meminta aktivitas pentas jaipong yang selalu didengar setiap malam dihentikan lantaran sangat mengganggu dan takut suami tergoda. Hal ini mereka lakukan lantaran keberadaan sanggar yang beroperasi setiap hari dan hanya libur setiap malam Jumat ini telah meresahkan warga. Terlebih banyak laki-laki yang datang untuk melakukan saweran serta menduga sanggar telah beralih fungsi menjadi tempat prostitusi. Saat dikonfirmasi, pemerintah desa mengaku sudah melayangkan penolakan terhadap aktivitas yang dinilai mengganggu aktivitas warga tersebut. Yang merasa keberatan, merasa terganggu itu masyarakat kami. Setiap malam ada istilahnya musik, cuma sehari doang, malam Jumat, nggak dilaksanakan, istilahnya enggak. Setelah diprotes mama, pemerintah Kecamatan Teluk Jambe akhirnya merespon dan meminta pemilik sanggar menutup lokasi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemukiman warga di Jalan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir hingga mencapai 1 meter lebih. Tingginya air yang merendam kawasan pemukiman warga membuat sejumlah petugas melakukan evakuasi warga, terutama warga lansia yang terjebak akibat rumahnya terendam air. Warga terpaksa harus mengungsi ke tempat sanak saudaranya karena rumahnya sudah tidak bisa ditinggali, terlebih untuk beraktivitas. Dari kemarin habis maghrib tuh, Bang. Habis maghrib? Iya. Hujan gede? Hujannya gede. Pas yang hujan gede itu, Pak? Iya, pasca hujan gede itu, Bang. Sampai jam 8 itu udah. Ya, habis sisa itu semata kaki. Setengah jam kemudian udah sebetis. Hingga Rabu sore ketinggian air masih bertahan di 70 hingga 80 cm. Petugas gabungan TNI Polri pun masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi ketinggian air kembali meningkat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, air yang menggenangi di sekitaran wilayah Jakarta ini sudah terjadi sejak pukul dini hari di tanggal 29 Januari 2025. Informasi yang kami terima, hujan yang mengguyur di sekitaran Jakarta terjadi sejak malam hari di tanggal 28 Januari 2025, sehingga ini yang mengakibatkan beberapa titik lokasi yang ada di Jakarta tergenang oleh air. Di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Kelapa Gading, Jakarta Utara juga ikut tergenang banjir. Kalau informasi yang kami terima, air yang menggenang sejak dini hari sampai dengan pukul 9 pagi ini menggenang mencapai 80 cm. Kemudian juga di siang hari di pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang hari ini air sudah cukup membaik mencapai 50 cm. Kemudian kalau untuk di sore hari sampai dengan malam hari ini sudah cukup membaik. Ini air sudah mencapai 20 sampai dengan 10 cm. Kalau kami pantau, kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 juga sudah bisa melintas. Kalau tadi pagi tidak bisa melintas karena mengingat genangan air yang cukup dalam. Kemudian juga kalau untuk arus lalu lintas di sekitaran Kelapa Gading, Jakarta Utara juga sudah cukup normal dibandingkan sejak tadi pagi. Informasi yang kami terima dari kepolisian sekitar Kelapa Gading yang menyampaikan bahwa memang pos-pos evakuasi sudah dikerahkan untuk mengantisipasi adanya banjir susulan, namun untuk warga sekitar memilih untuk berada di kediaman masing-masing. Kalau kami pantau juga Dishub juga telah membantu beberapa kendaraan yang sempat mengalami mati mesin atau mogok, sehingga
para kendaraan yang mengalami mogok sendiri ini sudah dikerahkan di beberapa daratan-daratan tinggi. Tentu harapan masyarakat untuk banjir yang terjadi di sekitaran Jakarta, terutama di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dapat membaik karena mengingat banjir ini sendiri selalu turun setiap tahunnya. Dari Jakarta, Henry Afila dengan juru kamera Andri Setiawan dan juga Muhammad Hoirudin melaporkan. Pemirsa, sejumlah jalan di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten tergenang banjir. Sejumlah kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 terpaksa harus mengurangi laju kecepatannya. Tingginya curah hujan membuat ruas jalan di perimeter utara yang merupakan akses menuju bandara dari daerah Teluk Naga, Kabupaten Tangerang masih tergenang air dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Tidak sedikit pengendara yang nekat melintas mengalami mogok mesin, baik roda 2 maupun roda 4. Para pengendara berharap banjir di akses jalan bandara tidak terjadi lagi karena mengganggu aktivitas. Jadi ketinggian berapa senti Pak kira-kira? Selutut. Oke, ini motor mogok apa gimana? Tadi saya matiin sih nggak. Oh, belum tahu ya. Belum tahu. Oke, maka biasanya kayak gini juga. Kayak gini juga biasanya kalau hujan. Kayak gini. Ketinggiannya berapa senti nih Pak kira-kira? Selutut. Selutut tadi. Ini motor mogok. Diketahui banjir yang terjadi di akses jalan bandara terjadi karena adanya luapan setu penampungan air di Bandara Soekarno-Hatta meluap. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sejak Selasa malam membuat akses jalan dan permukiman warga di perumahan Villa Kencana, Sukakarya, Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Hingga Rabu malam ketinggian air masih bervariasi, mulai dari 30 cm hingga 60 cm. Kondisi ini membuat 2.400 jiwa terdampak, di mana sebagian diantaranya memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan terhindar dari banjir. Untuk mengantisipasi banjir kian meningkat, pemerintah desa telah mendirikan posko. Sementara di perumahan Villa Tomang, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, warga dibantu petugas berusaha mengevakuasi barang berharga yang masih bisa diselamatkan ke lokasi pengungsian. Perumahan Villa Tomang berdampak banjir setelah diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi sejak Selasa sore hingga malam. Ketinggian air di wilayah ini berkisar 50 hingga 150 cm. Selain di perumahan Villa Tomang, genangan banjir juga masih terlihat di perumahan Mekarsari, Kecamatan Rajek. Banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Cilarap dan Situ Gelam. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan. Pemirsa, korban terakhir outing kelas SMP 7 Kota Mojokerto yang tenggelam di pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta, Rizky Yuda Pratama, dibawa ke rumah duka di perumahan Desuam, Magersari, Kota Mojokerto. Kedatangan ambulans jenazah siswa kelas 7 SMP 7 Kota Mojokerto disambut isak tangis keluarga dan kerabat, termasuk nenek korban yang selama ini mendampingi Rizky di Kota Mojokerto. Setelah disolatkan, jenazah korban dimakamkan di tempat kelahirannya di Kecamatan Krian, Sidoarjo, berdampingan dengan adik dan ibu kandung korban. Sebelumnya, jasad korban ditemukan tim SAR pada Rabu pagi pukul 7.30. Dengan ditemukannya korban terakhir yang sebelumnya dilaporkan hilang, maka operasi pencairan laka laut Drini resmi ditutup. Akhirnya ditemukan 7.30. Ditemukan korban terakhir, lokasinya tidak jauh dari penemuannya kemarin. Selasa lalu, sebanyak 261 siswa SMP 7 Mojokerto melakukan rekreasi ke pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. Naas, 13 siswa tenggelam saat bermain di bibir pantai. 9 korban berhasil diselamatkan, sementara 4 orang meninggal dunia. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta dan Mojokerto, Jawa Timur, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang bocah perempuan 10 tahun berinisial ND asal desa Hilikaran, Selatan Sumatera Utara harus mengalami nasib naas. Betapa tidak, bentuk kakinya tidak normal, diduga akibat dianiaya orang terdekatnya. Saat ditemui, ND tak banyak senyum. Ia mengalami kesulitan bergerak karena bentuk kakinya yang tidak normal. Ia membutuhkan pertolongan orang lain untuk bergerak. Polisi yang mendapat laporan dugaan penyiksaan tersebut langsung meresponnya dengan melakukan evakuasi ND dan langsung membawanya ke Puskesmas Lolowau. Polisi langsung membentuk tim untuk menyelidiki dugaan penganiayaan. Dan hasilnya, polisi telah menetapkan seorang wanita berinisial D, tante korban, menjadi tersangka. Kita mengadakan misalnya pendalaman, pemeriksaan terhadap keluarga maupun tetangga setempat. Dan kemudian kami rencana juga akan melakukan visum maupun pemeriksaan dalam terkait dengan adanya kemungkinan dugaan-dugaan adanya kekerasan fisik atau tidak. Dugaan penganiayaan ini bermula dengan beredarnya foto di media sosial tentang seorang bocah perempuan dengan bentuk kaki tidak normal alias cacat permanen. Sang bocah mengalami patah kaki di beberapa bagian, diduga akibat penyiksaan pihak keluarga. Orang tua bocah ini telah berpisah dan tidak tinggal bersama korban. Dari Nias Selatan Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, Ainus melaporkan. Arus balik libur panjang Isra Miraj dan Imlek di sejumlah daerah mengalami kemacetan. Di ruas tol Purbalenyi Cimahi lonjakan jumlah kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta terus meningkat. Kepadatan sudah terlihat pada Rabu sore hingga malam. Para pemudik ini kembali ke kota tujuan asal, seperti Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan juga Cianjur, karena pagi ini sudah mulai beraktivitas. Di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Bandung menuju Jakarta juga terpantau padat. Warga yang mudik dan berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan sekitarnya kembali ke tempat asal Jabodetabek. Kepadatan kendaraan ini didominasi kendaraan pribadi bernopol Jabodetabek. Hal ini seiring hari libur panjang telah berakhir. Selain membludaknya kendaraan pemudik yang kembali ke Jabodetabek, kepadatan arus ini juga akibat imbas dari banyaknya kendaraan truk pengangkut sembako yang berjalan pelan, sehingga kendaraan di belakangnya ikut terlambat. Sementara arus dari arah sebaliknya relatif normal. Dari Bandung dan Purwakarta, Yuwono Wahyu Irwan, iNews melaporkan. Halo pemirsa, masih di Kota Bogor bersama saya Robin Sianipar tentunya. Hari ini masih hujan, karena kalau nggak hujan ya bukan Bogor namanya. Karena cuacanya mendukung nih hujan, saya mau cari kedua makanan yang mungkin masih yang berkuah-kuah. Tapi kayaknya di dekat-dekat sini tuh ada makanan yang kayaknya pepes-pepes jeroan gitu, tapi juga ada kuah-kuahnya gitu. Penasaran? Penasaran? Ikutin saya. Nah pemirsa, kayaknya pilihan saya jatuh ke soto bening nih. Kira-kira di soto bening ini ada yang spesial katanya, seperti pepes-pepesan gitu. Penasaran? Kita ikut aja masuk ke dalam. Wah, halo Mas. Halo Bang, silakan. Wah, ini soto bening katanya. Iya, kita spesialis soto bening. Kuahnya bening? Kuahnya pakai bening. Air putih biasa gitu? Bukan, jadi ada rasa rempah-rempah. Oh, rempah-rempah terbening. Ya. Oh, tanpa santan. Tanpa santan. Oh, wah, sehat berarti. Aman. Iya, Gitu. aman untuk kita ya. Iya. Terus ada yang spesial katanya di sini? Ada. Apa tuh? Kita yang spesial ini ada pepes. Oh, Pepesnya itu bukan, kita campur-campur, tetelan gitu. Oh. Nah, sama ini. Kita ada parunya, kita usus kering. Kalau di kita parunya kering. Wah, ternyata di sini ada paru kering pemirsa ya. Paru ya. Ini satu, kalau dua paru-paru. Paru-paru. Gak begitu lucu ya. Tapi katanya pepesnya ini ramai diperbincangkan di Bogor ini. Ya, karena rasanya otentik, Mas. Karena rasanya otentik. Wah, berarti semakin penasaran. Saya pengen tahu pepesnya itu kayak gimana rasanya. Karena saya tahu cuma pepes ikan, pepes tahu, ya kan? Ya. Ini pepes tetelan campur gitu. Campur. Oke, mau pesen sotonya satu. Boleh. Bersama pepesnya. Boleh. Mau apa ini? Ada daging. Kalau di mix boleh?
Boleh, boleh. Oh, orang pilih. Selera, jadi makan atau ada yang suka daging aja, kikil atau jeroan. Baik. Kalau saya biar semuanya kita rasakan, pemirsa, jadi di mix aja semuanya. Siap. Satu-satu. Sama pepesnya boleh. Sama pepes tadi siap. Saya ambil satu langsung ya. Oke. Oh, saya bisa tunggu di sana? Boleh, silakan. Oke, pemirsa, sambil menunggu, ikutin saya. Kali ini saya ditemani teh hangat sambil menunggu hidangan yang belum sampai nih pemirsa. Karena di Bogor tuh memang cuacanya dingin banget ya. Jadi memang harus minum dan makan makanan yang hangat-hangat. Nampaknya makanan sudah sampai. Wah, ini dia soto bening. Nasi, oh ini keripik paru tadi ya? Bersama, oke. Terima kasih. Oke, makanan sudah dihidangkan. Saya akan coba yang pertama kali ada soto beningnya. Wah, benar ternyata pemirsa, kuahnya itu bening. Bening itu tanpa santan ternyata, karena kan biasanya soto-soto tuh nikmatnya yang pakai santan. Dan jeroannya semua ngumpul di sini berbaris dan siap untuk masuk ke dalam perut saya. Tapi tunggu dulu, kayaknya saya harus pakai sambal karena cabai juga bening. Yuk, makan yuk. Meskipun bening pemirsa, tapi kuahnya ini berasa banget, rempahnya berasa banget. Benar kata abangnya tadi, bening tapi mengandung rempah. Membuat gurih. Jeroannya kita coba ya, jeroan atau lihat. Coba pemirsa. Kenyal, nggak berbau, karena nggak sembarangan untuk masak jeroan ini ya. Kekurangan bumbu atau kekurangan rempah itu menyebabkan bau, dan aftertaste-nya itu nggak ninggalin amis. Kayaknya jago banget yang masaknya mas-mas yang tadi itu. Seru, rame, pecah, meledak. Kita coba yang best sellernya ya. Ada pepes jeroan juga, jadi semua dicampur kayak paru, ampela, tunjang, ginjal enggak ya. Pokoknya daleman-daleman itu deh, semua dipepes. Terus dibakar, kita coba ya pemirsa. Unik rasanya. Karena dibakar ya. Lagi-lagi smoky-nya berasa. Dan manisnya cenderung manis karena dia dibakar, dipepes, diungkep gitu ya. Saya sih lebih suka pepesnya. Pantes ya. Pepesnya ini laris banget dan terkenal. Di Bogor tuh terkenal banget pepes campur. Ternyata rasanya seenak itu pemirsa. Penasaran kan? Coba lagi ya pemirsa. Yuk, makan yuk. Enak banget, nggak sia-sia pepesnya itu ternyata resep turun-temurun dari kakek-kakeknya mas-masnya ini. Recommended buat pemirsa, saya suka banget. The best. Wah, karena terlalu enak, kita sampai lupa. Ada ini, paru kering. Jadi kayak lebih cenderung kayak keripik-keripik gitu. Saya penasaran. Rasanya paru banget, karena ini paru ya. Nggak amis, nggak amis. Aftertaste-nya meninggalkan rasa paru. Yang biasa makan doyan paru pasti doyan banget. Karena ada manisnya, rasa manisnya. Bisa pakai nasi, bisa nggak pakai nasi. Bisa jadi teman cemilan. Bukan main. Jadi pemirsa, soto bening Pak Aib ini terletak di Pulau
di pulau, bukan pulau ya, di Pulau Empang, Bogor. Dan soto ini tuh per item 15.000 ya, karena tadi ada beberapa menu jeroan kayak paru, usus, tunjang dan lain-lain. Ini semua 15.000. Kalau kayak saya tadi, saya gabung 3 item, jadi 15.000 kali 3. Paru keringnya ini nih, crispy gini, ini bisa dibeli dengan harga 15.000 juga bersama dengan the best seller kita, pepes campur-campur katanya. Aku sih suka banget. Ini juga 15.000 rupiah. Saya akan lanjut makan dulu. Yuk, makan yuk. Perayaan Tahun Baru Imlek di kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat berlangsung cukup meriah. Ini terlihat dari hiasan lampion dan berbagai ornamen berwarna merah yang menghiasi sejumlah titik. Di kawasan ini juga terdapat 2 vihara besar yang terus didatangi umat Konghucu maupun masyarakat umum yang ingin merasakan kemeriahan Imlek. Salah satunya adalah Vihara Dharma Bakti yang terlihat ramai dikunjungi untuk bersembahyang, memohon doa kepada dewa dan dewi, serta melakukan sejumlah tradisi Tionghoa yang dipercaya membawa keberkahan, kesejahteraan, hingga karma baik. Di sini warga keturunan Tionghoa juga melakukan sejumlah tradisi. Salah satunya adalah Pangsheng, yaitu pelepasan makhluk hidup seperti ikan, burung, atau kura-kura ke alam bebas. Ritual ini melambangkan kasih sayang dan penghormatan kepada semua makhluk hidup yang diyakini dapat membawa kebaikan dan keberuntungan bagi yang melakukannya. Perayaan Imlek tahun ini ya, pengharapannya tahun baru, awal yang gimana ya, awal yang lebih baik lah gitu. Sepanjang tahun gitu kan, awal yang lebih baik, tahun yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rizky Solehudin, dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Hari Raya Imlek menjadi momentum untuk berkumpul, terutama bagi warga Tionghoa. Dan tentunya tidak jauh-jauh dari makan bersama. Salah satu restoran di Jakarta Selatan menghadirkan beberapa menu khusus di Hari Raya Imlek yang tidak hanya lezat, tapi juga dijamin halal. Pemirsa, di Hari Raya Imlek ini biasanya menghadirkan beberapa menu spesial seperti bakso, ikan bandeng, kue-kue seperti kue keranjang, dan lain sebagainya. Tapi di salah satu restoran di Jakarta Selatan ini menghadirkan beberapa menu spesial dan tentunya halal. Nah, apa saja itu? Yuk ikuti saya. Berbagai menu spesial Imlek yang dihadirkan di sini antara lain ayam kampung utuh, bebek panggang Peking, bubur ayam khas Cina, hingga iga sapi jintan. Pemirsa, jadi semua makanan saya udah datang. Ada 5 menu makanan, tapi ada 3 menu makanan khas Imlek yang paling saya gak sabar untuk coba. Yang pertama ada whole country chicken, lalu ada chicken congee, dan terakhir ada roasted Peking duck. Nah, sekarang saya mau langsung cobain aja ya pemirsa. Selain rasanya enak, harganya pun terjangkau, mulai dari Rp80.000. Pemirsa, saya udah cobain semua makanannya dan gak ada yang satupun gagal. Favorit saya yaitu whole country chicken. Ini rasanya gurih, asin, dan rasa bawang putihnya itu sangat bisa dinikmatin banget. Dan disempurnakan dengan minuman ini, Dragon Colada, dia seger banget dari buah-buahannya. Nah, jika Anda tertarik untuk langsung cobain makanan ini, Anda bisa langsung datang ke restoran ini yang ada di Jakarta Selatan. Tentunya jangan khawatir karena ini semua halal dan harganya terjangkau. Dari Jakarta, Jessica Winoto bersama juru kamera Raga Firdaus melaporkan. Gongsi Pacai, saya lanjut makan ya. Jika kita melihat sepintas, berbagai ragam pernak-pernik Imlek ini nampak asli. Padahal ini merupakan sebuah miniatur
yang dibuat dan dipadukan dengan tanaman bonsai. Di tangan Lee Ming San, yang merupakan pecinta bonsai sejak 20 tahun lalu ini, ia menyulap tanaman bonsai dengan dipadukan dari berbagai bahan alami lainnya di rumah kediamannya di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Melalui kreasi serta keuletannya, Lee Ming San menyelesaikan karya terbaiknya dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2576 ini selama 7 hari. Dengan perpaduan tanaman bonsai, berbagai pernak-pernik mulai dari naga, lampion, perahu, hingga wihara, miniatur ini menjadi terlihat indah dan menakjubkan. Terlebih miniatur ini dilengkapi dengan sungai buatan yang nampak sangat natural. Miniatur ini terinspirasi dari Avatar Forest atau hutan Avatar yang berada di Cina, yang kerap menjadi lokasi favorit para wisatawan. Ini saya inspirasinya dari Avatar Forest, yaitu Changjiajie yang ada di China. Sekarang banyak diminati oleh orang-orang China yang ada di Indonesia. Mereka banyak tur ke sana. Ada ini tepatnya di China. Di sana ada satu gunung yang besar, Avatar Forest namanya, Changjiajie. Nah, akhirnya saya tuangkan lewat bonsai. Ia berharap Tahun Baru Imlek bisa membawa keberkahan tidak hanya untuk umat manusia, namun juga alam semesta. Dari Garut, Jawa Barat, Ilsolihin, iNews melaporkan. Jangan kemana-mana ya pemirsa, Buletin iNews Pagi akan kembali sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya. 5 rumah warga di Kampung Nelayan Eretan, Kandang Haur, Indramayu, Jawa Barat rusak parah akibat diterjang ombak besar. Ini terjadi setelah tanggul penahan ombak jebol. Selain menghancurkan 5 bangunan rumah, air laut juga dengan deras mengalir ke area permukiman warga hingga merendam ratusan rumah. Selain menutup lorong dan jalan utama, air laut juga masuk ke dalam rumah warga dan merendam sejumlah perabotan. Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi ke rumah saudaranya yang tidak terdampak banjirop. Sementara warga yang lain hanya bisa pasrah dengan banjirop yang kerap terjadi di desa mereka. Mulai jam 6 sampai gini sore belum surut air tuh. Dari jam 6 pagi tadi? Ya, dari mulai jam 6 air pasang, gelombang besar tuh. Ini gara-gara jebol tanggul itu gimana Pak? Ya itu sih tanggulnya jebol parah, jadi kan banjir semuanya gitu. Hingga kini banjirop belum menunjukkan tanda-tanda surut dan BMKG memprediksi air laut pasang akan terus terjadi hingga 9 Februari mendatang. Warga juga berharap pemerintah Kabupaten Indramayu dapat segera mengatasi peristiwa banjirop yang selalu menjadi langganan ini. Dari Indramayu, Jawa Barat, Troy Iskandar, iNews melaporkan. Tokoh agama Tionghoa dan warga keturunan menggelar perayaan Imlek bersama dengan anak-anak yatim dan anak-anak tidak mampu serta warga sekitar perumahan di Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam perayaan Imlek kali ini, tokoh agama Tionghoa dan warga keturunan menggelar makan bersama, memberikan santunan serta angpau kepada anak-anak yatim dan anak-anak kurang mampu serta warga. Selain itu, peragaan barongsai dan kesenian tradisional angklung menambah keceriaan dalam perayaan Imlek tahun ini. Ditemui usai perayaan Imlek, tokoh agama Tionghoa David Raharja menyatakan kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur terhadap sesama. Walaupun Imlek adalah hari raya umat Tionghoa, kan kami mau berbagi bersama kepada umat-umat agama lain maupun suku lain di luar suku Tionghoa. Meski perayaan Imlek identik dengan warga Tionghoa, namun dirinya tetap mau berbagi kepada warga lainnya. Warga Tionghoa juga berharap agar dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan seluruh warga negara Indonesia bisa menikmati kesejahteraan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Dibuka dengan kesenian barongsai dan kesenian musik gambang kromong, jamuan makan malam atau gala dinner peserta turnamen persahabatan futsal internasional Four Nations World Series berjalan dengan harmonis dan penuh kehangatan. Acara yang digelar Federasi Futsal Indonesia atau FFI ini diikuti oleh seluruh perwakilan diaspora Jakarta serta seluruh pemain, pelatih, dan staf dari 4 negara peserta yakni Indonesia, Jepang, Argentina, dan Arab Saudi. Pada acara ini, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, memastikan timnas futsal Indonesia telah siap menghadapi negara-negara kuat yang ikut dalam turnamen ini. Kita mengundang Argentina itu mantan juara dunia, pernah juara dunia futsal. Jepang pernah juara Asia beberapa kali. Arab Saudi juga kita tahu sepak bolanya dan futsalnya sedang berkembang dengan pesat. Jadi ini bukan lawan-lawan yang mudah, tapi itulah kenapa kita undang mereka. Karena kita mau mengasah diri, karena apa? Tahun depan Indonesia akan menyelenggarakan AFC Futsal. Kita jadi tuan rumah di bulan Januari 2026. We will have only 3 days to prepare the games. The players are coming from the league, so we don't have time as in AFF to prepare. But as Michael said, it's really good for us to try to approach the next level, is the Asian level, and the next level is the world level. Timnas Futsal Indonesia sebagai juara ASEAN Futsal Championship 2024 akan menghadapi 3 kekuatan futsal dunia, yakni Argentina, Arab Saudi, dan Jepang dalam turnamen futsal Four Nations World yang akan digelar pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Steven Patinama, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita malam ini. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, karena sesaat lagi hadir program kriminal Grebek. Tetaplah di GTV.